Ya barangkali tinggal tiup lilinnya aja, barangkali itu yang jadi perdebatan gitu ya. Tapi nggak masalah gitu. Tinggal barangkali buat yang udah umur lagunya dirubah lagunya gitu ya. Nggak lagi panjang umurnya gitu, panjang umurnya. Tapi boleh diganti berkah umurnya, berkah umurnya, berkah umurnya dan bahagia husnul khotimah gitu kira-kira ya. Bagus kan Bu ya lagu. Ya, nggak apa-apa, namanya apa? Memperingati ya. Jangankan pergantian tahun, jangankan pergantian bulan, pergantian pekan, pergantian hari saja kita dituntut untuk mengambil momentum. Ya, bangun tidur, ambil momentumnya. Alhamdulillah allazi ahyana ba'da ma matana wa ilaihin nusyur. Sambung subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Langsung ambil wudu. Langsung munajat kepada Allah. Awal hari kita dihidupkan kembali oleh Allah. Sebab kita nggak tahu. Az-Zumar mengatakan, surah Az-Zumar, Allah yatawaffal anfus hina mautiha. Allah itu bisa mencabut ruh yang Dia kehendaki. Makanya Bapak Ibu, dalam ilmu tasawuf, tidur itu adalah an-naumu akhul maut. Tidur itu adalah saudaranya mati. Dalam dunia tasawuf, tidur itu saudaranya mati, bukan kata siapa-siapa. Kata kita, bismika Allahumma ahya wa bismika Allahumma amut. Berarti tiap malam kita bilang kita mau mati. Ya Allah. Maka sebagaimana orang mati, dimandiin dulu biar suci, didandanin pakaian yang terbaik, pakaian baru, kan begitu, iya kan? Kemudian didoain dengan sholat. Maka begitulah juga kiranya kita mau mati tiap malam, sucikan diri, wudhu dulu, pakai pakaian terbaik, pakaian yang baru dari lemari, bukan baru beli, jangan ya, repot urusan kalau baru beli, baru dari lemari ya. Jangan ini mah kayak orang sebelah sono ya, mohon maaf, mau tidur pakaiannya pakaian bekas ya, daster yang talinya putus sebelah, mau kondangan semprot minyak wangi lengkap, minyak wangi Mars, Pond, Revlon, NR, Gold, Ultima, Latulip, Wardah, Merabela, Tulji, Sari Ayu, Viva, lengkap kalau mau keluar. Kalau mau tidur sama pasangan, ya Allah, ya Remason, Autan, na'udzubillah. Kita mau mati mesti dengan parfum yang terbaik. Kan gitu, ya. Kalau Allah belum kehendaki hari kematiannya, Allah pulangin. Maka kita bangun tadi, alhamdulillah allazi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali. Coba sadari, banyak kita lupa ini nikmat hidup luar biasa. Tapi kalau Allah sudah tetapkan hari kematiannya, enggak dipulangin. Maka kita tidur enggak bisa bangun dan ucapin alhamdulillah allazi ahyana. Tetapi saudara kita, keluarga kita nyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mohon maaf, saya tinggal di Jombang ya. Saya tinggal di Jombang, mendapatkan amanah dari lurah terlama Haji Mansur, barangkali kalau ada yang kenal. Ya, beliau amanatkan ke saya supaya menghidupkan MUI-nya. Ya, jadi ceritanya dari 2017 saya ngopengin ustadz-ustadz Jombang ya, sebagai ketua MUI Kelurahan Jombang. Itu beliau Lurah Mansur itu ya, wafatnya adalah tidur nggak bangun lagi gitu ya. Jadi bangun malam kata istrinya itu ya, jam-jam 3:30 rebahan lagi gitu, jam-jam 3:30 rebahan lagi, kemudian dibangunin pas mau subuh ya, udah nggak ada lagi gitu ya. Itu pas hari Kamis. Itu kebenaran daripada surah Az-Zumar. Kalau Allah sudah tetapkan hari kematiannya, ya dia nggak bangun lagi dengan mengucapkan alhamdulillah allazi ahyana, tapi istrinya, anaknya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang mulia, ini ilmunya demikian. Ada beberapa poin terkait dengan tadabbur surah Yunus ayat yang kelima gitu. Nah, lalu bagaimana respon kita dalam menjalani sisa hari-hari kita dalam hidup ini? Bapak Ibu, saya ajak tadabbur
Yang kedua adalah surah Al-Jum'ah ayat 8, 9, 10. Ayat 8 itu qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Yang kurang lebih adalah maknanya tentang zikrul maut, ingat mati, gitu. Setelah ingat mati, ngapain? Al-Jum'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Jadi kalau kita mau dianggap takziah kita, ngelayak kita, ingat mati kita itu bermanfaat, maka segera ibadah yang benar. Fas'au ila dzikrillah. Segera zikir kepada Allah. Kita habis mati semalam, bangun, alhamdulillah, kemudian zikir. Ambil 2 rakaat, zikir. Ya Allah, 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 ya Allah. Afdhalul asma, seutama-utama nama Allah ya Allah, ya. Sambil pikiran kita bersyukur, mohon ampun, terus gitu dengan lafzul jalalah ya Allah, nggak apa-apa, ya. Ini salah satu buah daripada dakwahnya Al-Habib Umar bin Hafidh bin Salim, ya, guru daripada Sultanul Qulub, daripada Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawwa. Dalam majelisnya selalu mengumandangkan lafzul jalalah ya Allah, ya Allah, ya. Ulama-ulama gitu sampai misalkan berapa ribu, itu nggak ada masalah, ya, sesuatu yang baik-baik saja. Karena Rasul pun dari dulu udah main angka, Nabi dari dulu udah main angka, maka nggak ada masalah kita mau zikir apa. Yang penting adalah itu kita terima ijazah dari guru-guru kita, gitu. Jadi ada setrumnya. Baik, Bapak Ibu jamaah yang mulia. Jadi setelah kita ingat mati, segera buktikan dengan amal soleh, gitu. Sebagaimana sabda Nabi, kafa bil mauti wa'idha wa kafa bil ibadati syughla. Cukuplah kematian itu menjadi nasihat, dan cukuplah kesibukan kita itu, atau cukuplah ibadah kita kepada Allah menjadi kesibukan kita, gitu. Al-Jum'ah 9. Lalu apakah kemudian hidup kita ini jadinya pesimis gitu kan, hanya ingat mati ibadah, ingat mati ibadah? Oh tidak. Maka rumusan hidup kita ditutup dengan Al-Jum'ah ayat 10. Apa ayat 10? Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha la'allakum tuflihun. Kalau kalian selesai dari sholat, sambung dengan bertebaran ke muka bumi, jemput karunia Allah. Tapi ingat, jemput karunia Allah dengan wadhkurullah, dengan berzikir kepada Allah. La'allakum tuflihun. Orang yang jemput karunia Allah, orang yang memaksimalkan ikhtiar kepada Allah dengan zikir-zikirnya, itulah mereka yang tuflihun. Kata Allah, la'allakum tuflihun, supaya kalian jadi orang yang menang. Menang dalam ikhtiar dunia kita, selamat alam barzakh kita, bahagia alam mahsyar kita. Amin ya rabbal alamin. Maka ibu bapak jamaah yang mulia, mohon izin satu lagi, ini terakhir, hanya membacakan hadis terkait dengan keutamaan daripada hari Jumat. Dalam sebuah hadis berasal daripada Anas bin Malik, ya, beliau bercerita, qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda dalam Al-Faslul Khamis, pasal kelima, tentang keutamaan Jumat dan etika-etika dan sunnah-sunnahnya, ya. Imam Ghazali mengutip hadis Nabi, Rasulullah bercerita, atani Jibril datang kepadaku, kata Nabi Muhammad, fi kafi mir'atu baydo, di telapak tangannya seperti ada cermin putih bercahaya. Faqala, Jibril mengatakan, al-Jum'ah, ini Jumat. Ya Allah. Jadi Jumat itu dilambangkan oleh malaikat Jibril seperti cermin putih yang bercahaya. Yufridu 'alaika rabbuka litakuna laka 'idan wa li ummatika min ba'dika, ya. Allah wajibkan kamu memuliakan hari Jumat dengan ibadah-ibadah dan sekaligus menjadi hari raya untukmu dan umat setelahmu. Jadi Bapak Ibu ingat, Jumat adalah hari raya kita, gitu. Dalam istilah yang populer, Sayyidul Ayyam, penghulunya para hari.
Kalau santri saya di pesantren, oh iya ini informasi, ya. Jadi Ustaz Agus punya pesantren, saya pun mengabdi di pesantren Madinatun Najah, ya. Itu kalau santri Sayyidul Ayyam, ya, maknanya bukan hanya penghulunya para hari, tapi kalau santri nyebutnya Sayyidul Ayyam, hari Jumat itu harinya makan ayam, begitu katanya, ya. Harinya makan ayam. Sebab kenapa? Tiap harinya tempe tahu. Ya, hari Jumat itu yang ditunggu-tunggu sama santri, perbaikan gizi. Qultu, kata Nabi mengatakan, ya, bercerita kepada Anas bin Malik, qultu, aku mengatakan, fama lana fiha, lalu apa yang buat kami? Nabi bertanya kepada Jibril, lalu apa yang buat kami daripada Jumat? Qala, Jibril menjawab, lakum fiha khairu sa'atin man da'a fiha bi khairi huwa lahu kusima a'tahu Allah aw laysa lahu qismun dukhira lahu ma huwa a'dhamu minhu. Kata Jibril, Jumat itu banyak atau ada beberapa saat-saat yang mulia di mana kalau umatmu berdoa minta kita, yang kita pinta itu sesuatu yang sudah tercatat di sisi Allah, maka kemudian Allah kasih. Tapi kemudian kata Jibril, kalau umatmu berdoa pada hari Jumat, meminta, ternyata yang dia pinta sesuatu yang tidak tercatat di sisi Allah, dukhira lahu, maka kemudian Allah nggak kasih, tapi diapain? Dukhira lahu, sama Allah disimpan, nanti dikasihnya di hari kiamat. Alhamdulillah. Dari riwayat Jibril ini mengatakan dan menjawab bahwa jangan putus asa sama doa. Ini saya banyak pertanyaan dan keluhan daripada jamaah, itu banyak yang hampir putus asa dengan doa. Padahal nggak ada yang sia-sia daripada doa. Banyakin doa. Minta aja macam-macam gitu. Barangkali yang kita pinta itu ternyata tercatat di sisi Allah, maka insya Allah jaminan daripada perkataan Jibril Allah kasih gitu. Tapi kalau ternyata kita pinta enggak tercatat di sisi Allah, ya, bukan berarti sia-sia, tidak, melainkan disimpan oleh Allah, dia menjadi sebuah amalan soleh yang terus, ya, menggunung menjadi karunia buat kita nanti, hadiah di alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian hadis yang singkat terkait dengan keutamaan hari Jumat. Tafaulan, kita berharap betul-betul, ya, dengan momentum pergantian tahun, ya, yang kemarin dimulai pada hari Jumat. Kemudian kita juga mendapatkan pelajaran dari wafatnya seorang ulama, ya, daripada turunan wali-wali Allah, ya, daripada Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman ibn Ahmad ibn Abdul Qadir As-Segaf, ya. Beliau cinta dengan hari Jumat, menghidupkan hari Jumat, maka kemudian Allah tetapkan sebagaimana sabda baginda Rasul, hari kematiannya menjadi kebiasaan dia yang suka menghidupkan hari Jumat. Maka mudah-mudahan Allah panjangin umur kita, Allah sehatin badan kita untuk taat ibadah kepada Allah, dan Allah takdirkan kita semua kembali ke hadiratnya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ceritanya saya nggak ngelihat jam, saya cuma nungguin terangnya aja. Ternyata di luar kagak terang-terang, ya, di luar gelap. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah. Kita aminkan doanya baginda Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku yang sudah memulai harinya di pagi-pagi hari. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wallahu bisawab walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, ya, seadanya aja gitu, ya. Kalau bisa direspon, kalau enggak PR. Silakan Pak Haji. Ya. Iya. Masalah zikir tadi, saya kan nggak pernah berdoa dulu. Misalnya, ada waktu pada Isya itu salawat 400 kali. Terus waktu antara sebelum fajar, misalnya waktu sahur antara itu astagfirullah sekali. Terakhir juga saya dari guru yang baru meninggal, ya. Beliau tuh menjelang matahari terbit dan matahari terbenam itu alhamdulillahnya ciri-ciri 100. Tadi kan Ustaz, ya Allah itu apa ada waktu atau
dan zikir yang tertinggi kira-kira apa yang Baik, terima kasih Pak Haji, luar biasa pertanyaan. Ini dalam silabus saya, silabus pribadi, kalau ngisi ta'lim itu, zikrullah ini menjadi sebuah pembahasan tersendiri. Gitu. Maka tadi kita ada di sini Al-Jumu'ah ayat 8 zikrul maut, ayat 9 zikrullah. Ini hanya sepintas lalu karena saya ingin memudahkan ingatan jamaah bahwa rumusan hidup kita seyogianya menggunakan surah Al-Jumu'ah ayat 8. Mulai hidup kita ini dengan ingat mati, berarti kira-kira kita sedang mempraktekkan atau mengaplikasikan kurikulum kehidupan berbasis kematian, gitu. Kurikulum kehidupan berbasis kematian. Al-Jumu'ah ayat 8, lalu dikuatkan dengan zikrullah, lalu kemudian optimisme kita dengan terus berusaha. Dalam Islam enggak mengenal pensiun. Al-Jumu'ah ayat 10 itu menunjukkan bahwa semua kita adalah memiliki energi yang sama, ya, untuk menjemput karunia Allah, gitu. Nah, zikrullah ini menjadi pembahasan tersendiri. Nanti ya mudah-mudahan ini kalau ada jodoh gitu, saya ajak Bapak Ibu tadabbur surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab itu luar biasa. Ini singkat saja, ya. Surah Al-Ahzab luar biasa. Allah menyatakan posisi Rasulullah SAW. Sebagai apa beliau? Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bukanlah Muhammad itu bapak moyang kalian. Muhammad itu adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Uniknya, setelah Allah menyatakan eksistensi, posisi, jabatan, keberadaan baginda Rasulullah sebagai Rasul dan sebagai Nabi, setelah itu ayatnya Allah tidak mencantumkan tegakkan sholat, tegakkan haji, laksanakan haji, puasa, bayar zakat, tidak. Tapi ayat berikutnya Al-Ahzab 41, tadi 41 berikutnya adalah ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ini luar biasa, keunikan, gitu. Kalau kita tadabbur, ya Allah, kenapa setelah Allah nyatakan Muhammad itu rasul dan nabi, kenapa ayatnya tidak sholat? Ayat berikutnya tidak haji, tidak zakat, tidak puasa, tapi ayat berikutnya adalah zikrullah. Zikrulnya adalah zikran katsira. Zikir yang sebanyak-banyaknya. Zikir yang banyak, zikir yang banyak, zikir yang banyak. Dari zikir yang banyak melahirkan sabbihuhu bukratan wa asila, melahirkan pujian, gitu. Bukratan wa asila, memuji Allah pagi maupun petang. Kesimpulannya, Pak dan semua jamaah, bahwa hidup kita berada dalam lingkaran besar bernama zikrullah. Hidup kita berada dalam lingkaran besar bernama zikrullah. Mana aktivitas kita yang nggak ada zikrullahnya? Mana? Nggak ada. Mau tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika Allahumma ahya. Bangun tidur, alhamdulillah ahyana ba'da matana ila nusyur. Mau masuk toilet, keluar toilet, masuk masjid, keluar masjid, masuk rumah, keluar rumah. Mau melakukan sesuatu, mau bepergian, mau kemana-mana, nggak ada yang tidak ada zikirnya. Maka dalam sudut pandang tasawuf, zikrullah itu melahirkan 3 bekal dalam diri kita. Pertama, dia melahirkan akhlak. Zikir kita itu menjadi tabiat, menjadi karakter, akhlak. Yang kedua menjadi azwaq, menjadikan hidup lebih hidup, menjadikan hidup kita lebih berasa hidup. Maka Nabi pernah mengatakan, mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamathal hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang hidup tapi dia berzikir dan tidak berzikir, itu perumpamaannya persis kayak orang hidup dan mati. Jadi kalau ada orang mengaku hidup tapi nggak berzikir kepada Allah, kata Nabi itu ibarat orang mati. Ya Allah. Jadi perumpamaan antara orang berzikir dan tidak berzikir, yang berzikir seperti orang hidup, yang tidak berzikir kayak orang mati. Itu kata Nabi, gitu. Ya, jadi hidup kita berada dalam lingkaran besar bernama zikrullah, zikir kepada Allah. Maka kemudian nggak ada aktivitas kita yang nggak ada zikirnya, semua ada zikirnya, gitu. Semua ada zikirnya. Maka kemudian kita
Kita berharap gitu kan, tafaulan. Berharap mudah-mudahan ya kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan berzikir. Lalu bagaimana zikir-zikirnya? Itu nanti sekayanya kita nerima dari guru-guru kita gitu ya. Jadi Pak Haji, kita semua mesti banyak datangin guru-guru gitu, karena memang sifat ilmu al-ilmu yu'ta, sifat ilmu didatengin ya. Kayak saya dulu Al-Habib Ali bin Abi Thalib As-Segaf, beliau sampai ke Jember mendatangi Habib Soleh Tanggul ya, bawa 2 kitab ya, hanya untuk supaya diijazahkan. Dari 2 kitab ini diijazahkan gitu ya. Alhamdulillah beberapa kitab ya saya dapat dari para masyayikh yang itu silsilah keguruannya nyambung gitu. Termasuk dengan hadis mahabbah tentang hadis zikir ya. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu saya terima dari, saya punya guru saya terima dari gurunya terima dari gurunya, ada nama-namanya silsilahnya nyambung sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pentingnya sanad dalam keilmuan. Jadi kalau dalam dunia thariqah, dunia tasawuf, kita mengamalkan zikir-zikir afdolnya, sebaiknya itu kita terima dari guru-guru kita. Tapi andai kata umpama misalkan enggak terima dari guru-guru kita, setidaknya kita menggunakan dalil umum bahwa hidup kita ini tugasnya adalah banyak zikir kepada Allah. Maka Pak Haji, banyakin aja udah zikirnya kepada Allah. Yang diterima dari guru silakan itu diamalin. Tadi katanya sholawat 400 kali, kemudian ya Allah berapa kali, silakan dari guru. Tapi kalau enggak dapat dari guru, bisa menggunakan dalilun amun, dalil umum bahwa kita ini punya kewajiban zikir-zikir kepada Allah, udah banyakin ya. Imam Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah yang disyarahkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau itu ada zikir harian gitu. Hari Ahad fokus zikirnya apa, Senin apa, sampai terus ketemu lagi hari berikutnya. Nah, Syekh Ali Jabir almarhum al-maghfurlah, Syekh Ali Jabir ya, uniknya beliau wafat meninggal dunia hari Kamis. Hari Ahadnya saya mendapatkan pertanyaan dari jamaah Villa Bintaro ya, pertanyaan konfirmasi, Pak Ustadz, apa betul kata Syekh Ali Jabir kalau udah datang hari Jumat zikir kita udah atu aja, apa itu, shalawat kepada Nabi, apa betul? Saya jawab waktu itu betul. Jadi khusus hari Jumat kita fokuskan sholawat kepada Nabi, ekstrimnya. Sementara kita tinggalin dulu zikrullahnya, boleh kita tinggalin dulu tilawatul Qur'annya, nggak apa-apa gitu. Mungkin kita baca tilawatul Qur'annya yang biasa kita baca ya, Yasin, Al-Kahfi, nggak ada masalah. Tapi kemudian kita lebih memfokuskan, lebih menambah frekuensi dan volumenya sholawat kepada baginda Rasulullah SAW, nggak ada masalah gitu. Sebab nanti Sabtu ya, Jumat maghrib balik lagi kita zikir-zikir kepada Allah. Nah kalau saya pribadi ya, Jumat lebih banyak sholawat, nanti hari-hari biasa ya banyak zikiran-zikiran rutin kita gitu ya, zikiran-zikiran rutin kita, zikir-zikir kepada Allah itu banyak kita terima ijazah-ijazah dari guru-guru gitu ya. Nah, itu jadi kesimpulannya, kalau terima dari guru amalin, kalau belum terima dari guru menggunakan dalil umum silakan ya, senikmatnya kita. Karena itu tadi zikir melahirkan akhlak, tabiat. Yang kedua azwaq, jadi menjadikan hidup lebih terasa hidup. Yang ketiga, nanti lama-lama zikir kita itu menjadi asywaq, akhlak, azwaq, asywaq. Zikir kita hendaknya melahirkan kerinduan. Ini mulut rasanya rindu kalau belum zikir-zikir kepada Allah, mulut rindu kalau belum sholawat kepada Rasulullah, tangan rindu kalau belum megang Quran, mata rindu kalau belum buka Quran. Maka hadirin jawab semua kebiasaan kita. Kita mana lebih rindu? Tangan kita belum megang HP sama megang Quran. Mata kita mana lebih rindu? Belum buka Quran sama belum buka WA. Jawab masing-masing. Ini evaluasi buat kita. Mohon maaf waktunya kepanjangan. Saya pikir cukup ya. Satu pertanyaan aja, ganjil ya, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah tambahkan ilmu-ilmunya kepada kita semua. Kemudian Allah muliakan akhlak kita menjadi akhlak yang mulia yang bisa mengantarkan kita kepada ridhonya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا كريم وارحمنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا يا أكرم الأكرمين. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وببركة الفاتحة وبأنوار الفاتحة وبمعجزات الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واجعلنا من أهل الخير. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم اجعلنا وابنائنا وبناتنا وتلاميذنا وتلميذاتنا وجماعاتنا من أهل العلم أهل الخير وللصلاة والزكاة وللصدقة وللزيارة إلى مكة وإلى المدينة وللتوبة إلى يوم القيامة. اللهم اجمعنا هذا جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل منا ولا فينا ولا معنا ولا شيئا محروما. دعواهم في سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.